Halo, perkenalkan nama saya Brilliant Lawyer. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum dari Universitas Tarumanagara. Dan NIM saya 205 200 220. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dua materi. Materi yang pertama berkaitan dengan kebijakan pengamanan lapas di Indonesia, dan yang kedua mengenai pidana mati. Baik, tanpa perlu berlama-lama lagi, saya akan langsung menjelaskan materi yang pertama. Jadi kebijakan pengamanan lapas di Indonesia itu sudah diatur dalam pasal 46 sampai pasal 50 UU nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Lapas sendiri merupakan singkatan dari lembaga pemasyarakatan. Lapas ini merupakan tempat di mana para narapidana yang sudah mendapatkan putusan dari pengadilan dan telah dinyatakan bersalah. Dan lapas ini juga berperan untuk membina para narapidana ini agar tidak mengulangi perbuatan yang terdahulu dan bisa melakukan perubahan diri, sehingga ketika dia nanti lepas atau bebas dari lapas, itu dia bisa diterima oleh masyarakat luas dan dapat menjalani hidupnya dengan lebih baik lagi. Dan kita juga sering mendengar kata rutan, dan kita juga sering menyamakan rutan itu dengan lapas. Padahal dua hal itu adalah dua hal yang berbeda. Perbedaan lapas dengan rutan itu ada, yang pertama itu paling jelas itu adalah singkatannya ya. Yang kalau lapas itu singkatannya adalah dari lembaga pemasyarakatan, sedangkan kalau rutan sendiri itu rumah tahanan. Nah, bedanya itu kalau lapas merupakan tempat di mana narapidana itu sudah mendapatkan putusan dari pengadilan dan telah dinyatakan bersalah. Sedangkan kalau rumah tahanan itu tempat bagi tahanan untuk ditahan sementara karena masih melakukan proses hukum yang masih berlanjut. Artinya dia belum dinyatakan bersalah dan belum mendapat putusan dari pengadilan. Nah, sekarang kita bahas mengenai permasalahan yang sering terjadi di lapas-lapas yang ada di Indonesia. Baik, yang pertama itu permasalahan yang sering terjadi adalah keributan. Keributan ini biasanya terjadi karena cekcok antar narapidana atau cekcok antar kelompok narapidana yang ada di dalam lapas, atau mungkin terjadi karena ulah petugas keamanan di sana. Ini juga pernah terjadi di lapas Parigi Motong pada tanggal 7 Oktober tahun 2021. Di situ terjadi keributan dikarenakan adanya tindakan kesewenangan dari petugas keamanan lapas terhadap salah satu narapidana. Kemudian narapidana lain melihat hal itu, narapidana lain pun timbul rasa marah sehingga terjadilah keributan di situ. Kemudian masalah yang kedua adalah over capacity. Over capacity ini merupakan masalah di mana daya tampung dari lapas itu sudah melebihi kapasitas seharusnya karena kelebihan kapasitas dari si narapidananya. Nah, dari over kapasitas ini bisa menimbulkan prisonisasi. Prisonisasi merupakan kayak perampasan barang narapidana, kemudian kekerasan terhadap narapidana, kemudian terjadinya perpeloncoan di dalam lapas pidana tersebut. Nah, kemudian masalah yang ketiga adalah kebakaran. Kebakaran ini juga sering terjadi di Indonesia. Di lapas-lapas Indonesia itu biasanya bangunannya itu masih terbuat dari bahan-bahan yang mudah terbakar. Jadi kalau timbul sedikit percikan api itu bisa merambat kemana-mana. Nah, tetapi yang paling utama di sini adalah kalau terjadi kebakaran itu sering kali menimbulkan banyak korban jiwa. Hal ini dikarenakan kurangnya edukasi mengenai bagaimana cara mengevakuasi diri apabila terjadi kebakaran. Kemudian kurangnya peralatan ataupun perlengkapan untuk memadamkan api dan kurangnya jalur evakuasi. Nah, maka dari itulah mengapa kalau terjadi kebakaran banyak sekali menimbulkan korban jiwa. Kemudian kalau sudah seperti ini, seharusnya pemerintah ataupun aparat penegak hukum lainnya pun hal ini bisa menjadi bahan evaluasi agar menciptakan lapas yang jauh lebih baik dari sebelumnya, sehingga permasalahan-permasalahan tadi itu bisa dikurangi atau bahkan tidak terjadi lagi, sehingga lapas itu bisa berjalan sebagaimana mestinya. Mengenai kebijakan pengamanan lapas di Indonesia, saya juga telah mengajukan pertanyaan ke beberapa orang dan berikut adalah respon mereka. Kesimpulan yang bisa saya dapatkan dari kebijakan pengamanan lapas di Indonesia ini adalah
bahwa dari segi fasilitas dan SDM pun ini masih terbilang kurang. Kalau dari fasilitas seperti misalnya kurangnya sel-sel yang dapat menampung banyaknya warga binaan sehingga terjadinya over capacity. Kemudian yang kedua, kalau dari segi SDM-nya jumlah pengaman di sana itu jauh lebih dikit ketimbang jumlah para warga binaannya, sehingga kalau terjadi chaos atau kericuhan itu bisa menyebabkan para warga binaan itu kabur dari lapas karena tidak terbendung oleh jumlah pengaman lapas yang jumlahnya sedikit di sana. Selain itu mungkin bisa lah dilakukan misalkan bebas bersyarat ataupun cuti sebelum bebas. Itu bisa untuk mengurangi terjadinya over capacity di lapas di Indonesia. Dan ini diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan aparat penegak hukum lainnya. Oke, sekarang kita lanjut ke materi yang kedua, yakni pidana mati. Jadi kali ini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yakni materi mengenai pidana mati. Pidana mati ini menurut saya merupakan pidana paling berat, karena seorang narapidana itu harus siap untuk kehilangan nyawanya. Nah, dalam kehidupan ini ada dua kelompok yang menanggapi mengenai hukuman mati ini. Yang pertama ada kelompok pro, dan yang kedua ada kelompok kontra. Kalau kelompok pro itu dipegang oleh Lombroso dan Garofalo. Mereka itu beranggapan bahwa hukuman mati ini bisa dijadikan alat untuk memusnahkan seorang narapidana yang mana hidupnya itu sudah tidak dapat lagi diperbaiki. Dan semasa hidupnya dia itu selalu melakukan tindakan yang sangat-sangat merugikan, sehingga dari itu sangat beralasan bagi pemerintah untuk melaksanakan hukuman mati. Nah, kalau dari kelompok kontra yang dipegang oleh Beccaria, tidak ada hidup yang dapat dicabut walaupun itu secara legal. Nah, kalau di Indonesia sendiri, peraturan mengenai hukuman mati ini ada diatur dalam KUHP dan juga UU di luar KUHP. Kalau dalam KUHP itu ada di pasal 104, kemudian pasal 111 ayat 2, pasal 124 ayat 1 dan pasal 340. Nah, kalau UU di luar KUHP itu ada di UU nomor 35 tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika, kemudian UU nomor 26 tahun 2000 tentang tindak pidana HAM, kemudian ada di UU nomor 31 tahun 1999 jungto UU nomor 21 tahun 2000 tentang tindak pidana korupsi. Nah, kalau di Indonesia sendiri itu pelaksanaan pidana mati itu diatur dalam satu pasal, yakni pasal 11 KUHP, di mana dijelaskan di situ bahwa pelaksanaannya itu dilakukan dengan cara ditembak. Kalau sebelumnya itu masih dilakukan oleh algojo di tempat penggantungan, tapi sekarang ini sudah berubah dengan cara ditembak. Nah, biasanya sebelum dilakukan eksekusi, 3 kali 24 jam sebelum waktu eksekusi itu jaksa tinggi biasanya akan menyampaikan atau menginformasikan bahwa si narapidana ini akan dieksekusi. Kalau misalkan narapidananya dalam keadaan hamil, maka pelaksanaannya akan ditunda terlebih dahulu. Pelaksanaannya ditunda sampai anaknya itu melahirkan, dan dalam waktu 40 hari setelah anak itu dilahirkan, barulah sang narapidana itu akan dieksekusi. Nah, argumentasi yang paling sering digunakan dalam zaman modern ini untuk hukuman mati itu adalah hukuman mati ini merupakan hukuman yang sudah pasti gitu, sudah pasti pelaksanaannya. Kemudian menimbulkan efek jera, dan kemudian ini merupakan hukuman yang paling hemat karena tidak mengeluarkan biaya yang begitu besar. Nah, menurut saya kesimpulan yang saya dapatkan dari materi ini adalah pidana mati itu kalau menurut saya bisa saja dilakukan, karena menurut saya apabila ada seorang narapidana yang sudah melakukan tindakan yang sangat merugikan, hal itu tentu tidak semua manusia bisa menerimanya. Nah, kalau mungkin bagi orang yang kontra akan menyangkut pautkannya dengan HAM.
Nah, berkaitan dengan pidana mati ini, saya juga sudah melakukan dan memberikan pertanyaan kepada seseorang untuk mengetahui apa reaksi dia mengenai hukuman mati di Indonesia ini. Dan berikut adalah reaksi mereka. Demikian penjelasan materi dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, dan saya harap semoga penjelasan dan video saya ini bisa berkenan bagi Bapak Heri selaku dosen Fakultas Selekta Pidana, dan saya harapkan juga video dan penjelasan yang saya buat ini bisa berkenan juga di hadapan teman-teman sekalian. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua.